Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya saya menanam semangka dengan sulurnya itu dinaikkan ke atas para-para gitu ya. Ini seperti ini penampakannya ke atas. Bisa dilihat. Nah, ini kebetulan memang sudah panen gitu ya semuanya. Ini tinggal batangnya saja atau sulurnya dan daunnya yang sudah padang mengering gitu. Jadi tiap pohon ini saya cabangkan dua gitu ya. Memang untuk semangka sendiri itu cabangnya banyak sekali, tapi saya seleksi ini saya sisakan dua. Nah, seperti ini. Jadi cabang utama yang akan dibuahkan saya sisakan dua. Ini silahkan lihat bekas pruning dulu, bekas pruning. Jadi saya pilih ini seleksi untuk cabang itu waktu itu sekitar usia 20 HST-an gitu ya. Ketika sulur-sulur sudah mulai memanjang saya seleksi. Kemudian kalau sudah panjang kira-kira 2 meter gitu ya, saya naikkan ke atas si sulur-sulurnya. Bahkan itu ada yang 3 gitu ya. Sebelah sana itu 3 sulurnya, naik ke atasnya 3 gitu. Alhamdulillah memang batangnya besar-besar gitu ya. Jika memang pemukulannya bagus. Bahkan ada yang satu lubang itu sampai 2 gitu ya. 2 jadinya 4 cabang, masing-masing 2 cabang satu tanamannya. Nah, ke atas naik memang itu hasilnya bagus sekali ya, buahnya hijaunya merata, kemudian di dalam warnanya pun merata seragam, manisnya seragam. Kelebihan digantung dengan kelasah atau diletakkan di atas tanah. Jadi kadang kalau tanaman semangka itu kalau diletakkan di atas tanah kadang tidak merata warna dagingnya gitu ya. Misalkan merah itu ada putihnya, kalau yang saya kuning misalkan tanam ini ada putihnya dan rasanya tidak ada rasanya atau hambar. Kalau digantung seperti ini ke atas buahnya itu ada bekas jaring-jaring gantungnya, masih ada satu bisa dilihat itu gantung di ujung. Itu si warnanya merata dan rasanya juga merata, tidak ada bagian yang hambar gitu. Ini saya perlihatkan yang saya cabangkan 3 seperti ini, 1 2 3 yang ini. Tadinya banyak. Nah, ini pruning misalkan, pruning gitu. Selanjutnya saya pruning terus. Untuk di atas para-para tidak saya pruning lagi, itu dibiarkan saja apa adanya. Dan memang bagus sekali, silahkan dapat dilihat video saya sebelumnya gitu ya. Jika pemukarkannya bagus, maka batangnya akan besar seperti ini. Nah, ini besar batangnya. Itu tandanya sehat batangnya gitu ya. Nah, ini besar. Tapi ini karena sudah kering gitu. Artinya sudah mengkerut, mengecil maksudnya. Nah, ini lubang tanamnya seperti ini. Ini lebarnya kalau nggak salah waktu itu 15 cm gitu ya. Nah, ini lubang kocornya kiri kanan. Dua-dua gitu ya, agar maksimal. Jadi jangan satu. Pupuk yang saya gunakan sendiri itu kombinasi gitu ya, antara pupuk sintetis dengan pupuk organik gitu ya. Pupuk sintetis atau pupuk kimia yang saya gunakan ada NPK 1616, ada KNO3 merah, KNO3 putih, ada Merauke Vitoplex, juga ada KCL. Untuk pupuk organik ada kohe, kotoran hewan, ini kotoran kambing, masih ada butir-butirnya gitu ya. Kemudian pupuk organik kemasan itu eksklusif saya hanya menggunakan pupuk organik dari PT NASA atau PT Natural Nusantara. Ada POC NASA, ada Hormonik, kemudian ada Organindo, ada SPR NASA atau Super NASA, kemudian ada Power Nutrition, dan satu lagi ada pupuk serbuk Green Star, itu untuk pupuk daun gitu ya. Jadi saya panen ini usia 80 HST loh. Jadi panennya itu termasuk cepat sebetulnya itu ya. Bahkan mungkin 75 juga udah mulai gitu ya. 75, 80, 85 itu full panen semuanya. Untuk jarak tanam ini mungkin sekitar ya ada 50 cm gitu ya. Jarak antar lubangnya 50-50, diselang-seling seperti ini. Jadi zigzag gitu ya. Dan ini lebar bedengannya sendiri lumayan lebar gitu ya, sekitar hampir 1,5 meter mungkin gitu ya. Ini cukup lebar.
bahkan lebih 170 sentian lah. Nah, demikian untuk update kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi bagi kawan-kawan petani semua yang mau order pupuk organik. Bisa langsung hubungi saya ataupun bisa order via marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop ya. Jangan lupa like, follow, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.